Malam. Iya, Mm-mm. Nah, sekarang kan kita ini udah belajar kalau ada angka yang memang orang jadi perempuan simpanan tuh. Terus ada angka Mm-mm. orang yang memang dikasih izin untuk selingkuh. dikasih izin. Izin. Sertifikasi selingkuhnya ada gitu License ya. untuk selingkuh. Bahkan selingkuhnya dimaafin tuh. Asik. Hmm. Nah, Pinjem dong angkanya. Boleh, boleh. Terus kalau Ada-ada udah nah aja. nih selingkuh gitu, kata-kata ada angka selingkuh, selingkuh selingan indah, dimaafkan keluarga gitu ya. utuh. Halo Ya. Mbak Mariati, apa kabar? Halo Mbak Kakak Mariati dari Solo. Tatarot, Salam kenal nih dari Kak Ros Kak sama Kak Sri. Gurvinder. How are you all? Fine, thank you. Kak Endah, Maida. Malam semuanya ini maaf ya kalau nggak kebaca semua ya. Blur soalnya Ya, mau scroll lagi susah. Kata Kakak Tatarot tuh selingkuh itu indah. Selingkuh selingan indah keluarga Keluarga utuh. utuh. Ambiar di dalamnya, Kak. hatinya Kalau ambiar. nggak ketahuan kan bagus. Kalau ketahuan yang ambiar. Terus kalau yang selingkuh dimaafkan itu ya, kakak-kakak ya. Nah Udah tahu itu, selingkuh dimaafkan, apakah besok-besok diulang lagi gitu baiknya gitu ya? Gimana itu? Hmm. gimana ya? Mungkin satu ya udah jadi hobi, bisa jadi hobi. Hobi. Hobi Atau ngabisin duit itu. pasangannya memang bucin, mau nggak mau aku Oh, nggak bakalan bisa pisah dari dia karena aku cinta mati sama dia, ya udah dimaafin aja terus gitu, padahal sakitnya tuh di sini ya nggak gitu. Iya sakitnya di sih, mana-mana. betul. Gitu. Mm-mm. Mm-mm, betul. Halo, Sebenarnya kalau Halo. halo selingkuh itu Andina salah siapa sama. ya, Kak ya? Halo, Mm-mm. Kak, siapa ini? Kak, Sebenarnya salahnya um, adalah apa ya, mungkin yang lain keadaan ya bisa jadi sih, mungkin kondisi LDR. Terus yang kedua, ini ya pikiran dan perasaannya juga itu ikut andil juga sih, kok kamu mau gitu. Logikanya harusnya sebenarnya dipakai juga ya, udah tahu itu kamu punya orang lain, dia punya orang lain gitu ya. malah Mungkin menjebakan diri gitu ya. ya, mungkin kalau dari perasaan memang nggak bisa ya, kita nggak bisa mengkhianati perasaan kita, cuman nggak semuanya perilaku kita itu ditentukan juga perasaan juga kan, kita harus berpikir juga kan gitu loh, jadi Betul. harus balance antara perasaan dan pikiran gitu. Cuma Itu kalau kalau dari yang saya kan. terjebak mungkin yang kebanyakan ya bukan masing-masing punya pasangan. Ada yang Mm-mm. sudah punya pasangan, tapi ada pihak ketiga yang hadir. Ya. Pas saat di kondisi Mm-mm. satu pasangan itu sebenarnya sudah cerai secara psikologis. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ada Oke. yang namanya cerai secara psikologis. Memang ada satu pasangan dia cerai, sorry, dia masih bersama ya. Jadi secara Status fisik kalau legal kelihatan ya. dari luar itu mereka masih satu keluarga utuh ya. Tidak ada, sepertinya tidak ada masalah dari luar. Tapi suami istri itu ternyata sudah cerai secara psikologis. Banyak Nah, itu. pihak ketiga itu masuk tuh, masuk Ya. memberikan efek psikologi ke salah satunya. Hmm. Nah, itu yang biasanya eh, terjadi sih. Ya, ya. Akhirnya Gitu. pecah beneran ya. Tadinya mungkin cuman hubungannya renggang masing-masing gitu ya. Mm-mm. Udah nggak baik. Karena sudah Ternyata begitu karena ada sudah orang cerai masuk, secara psikologis. Ya. Nah, pas ada pihak ketiga yang muncul, ya menjadikan, maksudnya memicu lagi ada ya. jadi ada ketegasan atas hubungan yang sebelumnya, Ya. Mm-mm, hubungan betul. yang sebelumnya. Banyak Itu. itu kayak gitu. Bahkan kadang-kadang terpautnya tuh ya. Mm. Misalnya si suami punya orang ketiga gitu ya. Itu bedanya bisa 10 tahun lebih loh. Jadi Iya, yang iya. daun Gapnya, muda gap gitu. usia ya. Aduh, 12 Iya, tahun. terus yang daun muda ini juga mental banget gitu kadang-kadang ya. Yang diem tapi mental greget gitu loh. Kayak gitu. Biasanya memanfaatkan situasi ini sih, secara materi sih Kak, biasanya sih. Kalau yang daun mudanya Nah, itu ya. kalau itu yang agak itu kan, Mm-mm. kalau memanfaatkan secara apa kan jadi kartu lima pedang tuh, Iya, Lima kartu pedang, lima betul. pedang jadinya. materi. Iya, Bahagia di atas penderitaan orang lain. Hmm. gitu. Sebenarnya banyak sih contoh-contohnya ya. Kadang-kadang kita lihat kalau
Nah, kalau pengalaman-pengalaman dari baca-baca ini, Kak Rani Baik. sama Kak Rustunya gimana? Ada juga sih, memang udah tahu, tapi dia tetap tetap nanya-nanya juga, apakah dia masih mencintai istrinya loh? Kan lucu Benar. juga ya Ya. pertanyaan kayak gitu loh. Ya kalau mencintai ya iya. Apakah dia akan berpisah? Kayaknya ngarep banget gitu. Terus Mm-mm. sebenarnya kayak gitu kan perlu kesadaran diri gitu ya. Sejauh Iya, apa benar. kita bisa melangkah? Pantasin lah diri kita ini gimana gitu Mm-mm. loh. Kayak gitu sih lebihnya. Benar-benar. Iya. Jadi Mbak ini memang kalau teman-teman dari kayaknya beberapa sampel ya begitu sih Kak. Jadi kebanyakannya dia karena perasaannya dia sudah terlanjur mendalam ya, dia susah untuk sinkron dengan pikirannya dia ya. Ya udah jadi bucin aja terus. buta, hatinya buta gitu ya. Mm-mm. Hatinya jadi buta karena Ya. dia lebih ngejar perasaan itu loh gitu loh, perasaan yang Mm-mm. tidak diiringi dengan kesadaran gitu ya. Ya mungkin kita harus Ya. mengakui kita jatuh cinta tapi dengan pasangan orang gitu ya. Nggak apa-apa, Mm-mm. memang itu nggak salah diakuin. Tapi kalau kita melangkah lebih jauh, kita mulai menggoda, itu adalah kesalahan gitu kan sebenarnya. Ya. Gitu. Berarti Nah, itu ada bukan sebuah juga takdir kasus ya. yang ini, kasus yang dia Gimana? tidak sadar dia jadi pihak ketiga ternyata. Karena Hmm. mungkin Mm-mm. si pasangannya itu berbohong. Itu sudah ada Bisa, juga bisa. yang seperti itu. Mm-mm. Ngakunya Berbohong udah, bahwasanya dia sudah punya rumah tangga. Mm-mm. ya, ngakunya masih Jadi, lajang, udah duda mm, gitu kan. Ya. mm. Tips-tipsnya nih Jadi buat kalau teman-teman kalau masyarakat, mm, gimana? masyarakat sekarang kayaknya maju ya, cewek juga Ya. hampir sama sih. Ada juga kasus yang seperti itu. Betul. Kalau misalnya ada cowok ngakunya duda sih, kalau kalau jadi aku minta loh kemana surat asli, surat cerainya saya mau lihat. Ya. Bawa ke sini aslinya, bukan fotokopian, bukan skema, kasih unjuk lah bawa gitu, bawa. Diraba, Dan dilihat, ya. dirasa. Oh Dan betul gitu dicek ya. tuh, Lah, dan dicek juga Kak ke pengadilan itu kayak semacam surat tanah ya, palsu, ya asli tapi palsu PDF. gitu. Heeh, Nah, ada yang kan gitu. nggak peduli ya, dia ada Mm-mm. surat cerai atau enggak, yang penting sama-sama cinta gitu. Ada juga sih. Jadi Gitu nggak juga. ada Ada. suratnya juga nggak masalah gitu loh. Itu Iya. nyusahin diri sendiri loh sebenarnya kayak gitu ke depannya. Mungkin dari nanti hak waris ya, kakak, terus kita dapat Oh, iya. apa gitu. Ini bukan masalah materi apa enggak, tapi kita kan ngomongin tentang hak istri gitu ya. Kalah loh Mm. kita kalau kayak gitu nggak ada dokumen resmi dari sah secara negara tuh kita kalah kalau Ya, ngurus waris, kalau macem itu kalah. benar. Nggak dapat apa-apa sih pastinya sih Kak gitu. Iya, dapat capek doang, sakit hati. Ujung-ujungnya nanti malah jadi penyakit, kanker lah, Iya, benar. kanker payudara, Iya. kanker serviks kayak gitu kan. Kalau wanita, apalagi biasanya masalah pasangan, biasanya larinya ke area apa dada sama ke Kankernya. Ada, reproduksi. betul. Mm-mm. Cuma yang jadi ini ya pihak ketiga, mungkin ini ya, jangan merasa kamu itu lebih berhak dari pasangan resminya gitu loh. Ya, benar. Jangan merasa bahwasanya si pasangannya itu eh, tidak lebih mencintai dia daripada kamu. Kan ada yang, mungkin ada yang merasa begitu ya. Iya. Dia mungkin sama pasangannya sudah nggak cocok tuh, pasangannya begini, pasangannya begitu. Saya yang lebih berhak, saya yang lebih cinta, saya yang lebih sayang gitu. Saya yang lebih berkorban untuk dia, saya bisa lebih dari segalanya. Karena kan nggak pernah tahu ya sebenarnya dalam rumah tangga itu siapa yang berkorban. Nah, betul. Hanya mereka sendiri yang ngerti kan gitu. Betul. Sejauh mana Nggak bisa perjalanan dengar dari mereka. sepihak kan. Iya. Biarkan dulu mereka menyelesaikan masalahnya sendiri begitu loh. Iya. Betul. Jadi Mbak nggak Rani bisa ini dengar teman-teman dari pada tadi dari berapa, dari 9 sekarang jadi 3 karena kita nggak baca tarot. Jadi Betul, kalau mau ya. nonton harus baca tarot gitu ya. Nanti di reading aja, di reading kalau mau baca tarot ya, private reading. Iya, benar. Yang lewat boleh lewat. Nggak ada yang gangguin kan? Kalau nggak baca Yang tarot. gangguin biar mental aja nggak apa-apa. Ya ampun, ada-ada. Yang gangguin jadi mendukung kita nanti. Iya, gitu. Ada beberapa Oh kasus jadi ini juga sih Kak. Jadi apa ya? Memang kayaknya memang dia doyan itu juga ada gitu. Jadi
Doyan. udah hobi, udah hobi. Jadi melompat-lompat dari si A, si B, si C itu juga ada sih gitu. Jadi memang dia sudah menaklukkan si A. Ini dalam artian dia berbuat seperti itu karena kondisinya dia memang ingin menaklukkan seseorang gitu. Jadi Hmm, meskipun si si A ini sudah ada pasangan ya, dia tetap menjajak, menjajak, dia nggak tetap peduli nekat berarti ya. aja gitu. Menjajakan cintanya, tetap menawarkan perasaannya gitu, cintanya ke seseorang yang memang sudah punya pasangan itu ada, karena dia semacam kayak ini loh membuktikan bahwa gue high quality, misalnya ya cewek begini gitu, aku bisa menaklukkan si si Om A, si Om B. Om. Terus yang lucunya Berarti kalau dia pas, ada ini ya. pas nanya tarot itu Mm-mm. gini, apakah dia belahan jiwaku gitu ya? Apakah dia Nah, twin benar. flame aku? Maksa gitu, maksa biar twin flame nih loh hasilnya. Twin flame padahal enggak. Ada Berarti aja. mungkin ada yang menjadikan twin flame ini sebagai alasan untuk ini ya, pisah ya, Selingkuh. pisah Ya, sama pasangannya ya. benar-benar bisa Bisa. jadi. Mm-mm. Alasannya Ya, Sebenarnya menuntaskan twin flame tugas-tugas ini yang belum beres gitu kan. Menyelesaikan mm-mm, karma, alasannya begitu. iya. karmik, hubungan karmik. Padahal sebenarnya siapa sih yang bisa lihat itu betul-betul twin flame atau enggak? Atau cuma halu? Hmm. Gak ada yang tahu Tipis ya. ya. Bedanya tipis kan. Kalau mau ikut kelas dong, ikut kelas Iya, past life regression. Baru bisa lihat. Soalnya Itu kalau pun juga kita jangan. ikutan kelas past life seperti kita kan Kak ya, kita mungkin ikut ikut kelas past life untuk melihat masa lampau kita, tapi kan kita menarik pembelajaran dari sana bukan untuk cari-cari siapa twin flame kita, iya. apakah pasangan Heeh, kita yang benar. sekarang ini twin flame. Jadi kalau bukan twin flame, apakah kita mau cerai? Kita cari twin flame kita, belum tentu cocok juga, betul nggak ya? Betul, ya. Iya, twin flame kan kita cacah jiwa ya. Cacah jiwa di mana Iya. Mm-mm. jiwa yang sudah murni, yang sudah selesai Hmm, tugasnya kan kembali ke Tuhan. Yang belum hmm. selesai ini kan bisa kepecah jadi 100 atau 50. Iya, Jadi si A, B, C, D, E. Nah, masa kita mau cariin atau ngawinin semua orang itu? Kan iya, Iya, lucu juga gitu betul. alasannya. iya. Sedangkan terus terang aja ya Kak, kalau kita baca tanggal lahir orang, yang Hmm, betul-betul jodoh dari langit itu baru ketemu berapa sih kita? Susah, iya. nggak ada sih. Yang ada ya Mm-mm. Sampai dijodoh-jodohin, sekarang, dicocok-cocokin gitu. iya. Sampai sekarang saya ketemu ada, sebenarnya kalau gabungan ya, dia ada dua pasangan yang sampai sekarang saya ketemu, dia betul-betul jodoh dari langit. Tapi kalau angka individunya juga ada 4884, ya itu angka individu kan yang paling bergetar ya, Paling paling bergetar. paling kuat sih sebenarnya dibandingkan 4 set 7227 itu 2772. ya. Hmm. Apalagi Jadi kalau 887 ya, betul-betul Ci, ya. mau cari, uh-uh. Jadi kalau kita mau cari sampai betul-betul jodoh dari langit yang twin flame yang begituan, ya nggak jadi-jadi sih. Susah. Semua Jadi orang nggak nggak jadi-jadi. kawin-kawin. Pribadi bagus, angkat dari langit, bagus, Iya. klop semua. Tapi mentang-mentang semuanya Hmm. klop terus seenak-enaknya sendiri, itu juga akan memicu perceraian juga sebetulnya ya. Membuat perpecahan Mm-mm. dalam sebuah hubungan Mm-mm. sebetulnya. Iya, Kayak benar. gitu. Kan angka gue jodoh sama lu, ya udah terserah gue, kan kita jodoh, tapi jadinya ya malah rusak semua kalau kayak gitu. Mm-mm. Mengandalkan angka, tapi tidak ada upaya dari diri. Iya, Harusnya kan betul dua ya, sih. faktor alam pun bergetar, Mm-mm. faktor diri pun juga lebih menentukan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Benar sih. Jadi Jadi kalau nah, yang yang tadi namanya ingat-ingat aja. Heeh. Jadi shape banget shape. relationship jadinya ini ya beda-beda. Kalau sudah cerai secara psikologis ya biarkanlah mereka menyelesaikannya sendiri gitu ya. Jangan pihak Mm-mm. ketiga mencoba untuk ini. Terus Iya. Ada dipaksa-paksa. yang mencoba Kapan kamu begini. Saya cerai? ada ketemu satu orang eh, cowok ya. Dia ada ini ya. eh jadi si cewek ini sebenarnya sudah punya pasangan. Nah, si cowok ini berusaha agar bagaimana si cewek ini suka sama dia dan mau sama dia. Dan alasannya karena
dia merasa dia itu better daripada Iya, istrinya. pasangannya si cewek ini. Saya lebih better, saya lebih ini ya, hubungan kalian sudah nggak baik, saya yang bisa kasih kamu lebih banyak dan seperti itu. Ada terjadi seperti itu. Jadi Banyak macam-macamnya. itu malah ke arah agak maksa sih. Iya, Padahal iya. sebenarnya ya kalau betul-betul ini ya, betul-betul dia menyukai atau mencintai si cewek tadi, ya harusnya kalau dia bisa harmonis dalam rumah tangganya kan harusnya didoain ya. Namanya juga Iya. kamu kalau betul-betul cinta, karena kan ada pepatah ya, seperti kata Sang Buddha, kamu mencintai dan menyukai itu beda loh. Menyukai kamu petik di satu taman bunga kamu petik satu bunga, kemudian kamu simpan di rumah. Tapi kalau kamu betul-betul mencintai, kamu biarin aja itu si bunganya di taman itu biar dia hidup. Karena kalau kamu petik pasti dia mati. Biar mekar sendiri, biar bahagia di lingkungannya gitu ya. Yes, Iya. gitu. Karena si cewek juga nggak itu kan, walaupun dia memang ada relationship, ya namanya juga rumah tangga ya. Tiap-tiap orang mungkin dia ada siklusnya. Jadi pas dia ada di siklus yang buruk dengan si suami, nah si cowok ini masuklah dalam hidupnya si cewek. Tapi bukan berarti setiap hubungan yang buruk dengan pasangan kan harus berakhir ke orang lain lagi, betul nggak ya? Betul. Kita kan, jadi kan harus si pihak ketiga ya juga harus sadar, mau cewek mau cowok juga kan harus sadar. Itu kalau menurut saya sih, Kak Ros. Tapi ada yang main pelet loh. Ada yang main pelet. Iya. Ada pakai minyak-minyak kan, atau pakai apa segala macamnya itu ya mungkin untuk daya tarik ya. Kalau kita ditanya kamu bisa melet orang ya kita jawab bisa. Pakai apa ya? Pakai skill kita, pakai kepribadian kita ya. Jadi kita punya sebuah sebuah pride, sebuah elegan ya dari harga diri kita. Jadi memang potensi kita dimaksimalkan gitu, bukan pakai ini itu ini itu. Nggak usah khawatir, Kak. Akar satu selalu menarik lawan jenis, Kak. Sampai tua. Kak Wicung kan kemarin angka 1 kalau mau nggak usah dicari-cari, banyak yang nyari gitu. Tos angka 1 kan Tri. Sekarang ini angka 3 Akar satu nggak usah khawatir. Iya. Enggak, aku 369 grupnya. 369 Karani, tapi itu angka cuan. Angka passion, angka sex appeal-nya bagus itu. Aduh, 33. Bahaya sih. Jadi ini sharing aja ya. Mungkin karena ini pas di temanya pas relationship gitu. Jadi kebetulan aku memang berpotensi tinggi, bukan hanya potensi doang, tapi tinggi ada di situ. Lisensi selingkuh apa libido tinggi? Iya, jadi iya gitu. Jadi ini kecenderungannya lawan jenis itu mengira aku masih single, padahal aku udah triple. Triple. Ini ya gitu. Jadi ya tapi bisa lah, karena ya mungkin karena bisa kita ini ya menyesuaikan diri ya say no itu harus tegas gitu, memang harus kayak gitu. Nah kita menyadari bahwa kita sudah memiliki relationship yang legal, ya udah gitu, lanjut aja terus gitu, nggak peduli mau ngomong apa terserah ya, karena kita sudah on the track, ya udah jalan aja terus gitu Kak. Kalau dari aku kayak gitu ya. Ada juga loh Mbak Rani kasus-kasus yang beberapa yang aku handle tuh kadang-kadang mereka nikah sama orang yang memang katanya sedang mau cerai tapi belum cerai gitu. Jadi statusnya ya nikahnya mungkin gimana ya, terus akhirnya si suaminya ini belum ngurus-ngurus cerai gitu loh Mbak. Ada juga yang semacam kayak gitu. Berarti dia lagi nunggu-nunggu jadinya ya, kasihan ya. Iya. Kecenderungannya gitu sih Kak, mereka itu malas untuk berurusan dengan hukum. 1, biaya. 2, waktu ya. Ketiga, ribetnya ya, jadi ya hektiknya, energi pikiran ya, itu mungkin disitulah yang membuat
semuanya itu ya menunda-nunda itu gitu. Padahal sebenarnya ya kalau memang sudah niat tidak bisa diselamatkan ya lebih baiknya cari jalan terbaiknya sedemikian ya gitu. Betul. Udah 10 pedang soalnya udah berdarah-darah gitu. Iya, Jadi sebaiknya melangkah saja gitu. iya Kak. Jadi ya gitulah apa ya mungkin dari segi materi terlebih dahulu sih ya kalau misalnya preparationnya ya tips trik biar lebih ini jadi mungkin secara finansial ya ke pengadilan agama gitu tapi mungkin akan ada sebuah perbedaan di beberapa agama lain ya selain mungkin yang dari pengadilan agama kan mungkin Islam hukum Islam gitu Kalau nanti Islam lebih mudah, Mbak. tergantung Kalau Katolik mesti ke ya Vatikan dulu kan, itu yang bikin ribet. Tapi ya sepertinya bisa bisa cerai secara negara kok. Aku pernah ngobrol ya sama secara legal orang, ya secara legal tapi secara bisa. agama memang nggak diakui. Oke. Nah, itu saya juga pernah handle seperti itu dan dia akhirnya berpindah agama dulu gitu. Jadi biar bisa Harusnya ya. biar bisa terpisah. Iya, Hmm, jadi dia rela, hmm, iya Kak, saya jadi mualaf karena calon istri saya yang baru juga muslim gitu. Jadinya dia hmm. bisa tuh langsung gitu. Jadi nggak harus nunggu Hmm, Nah, ke Vatikan macam-macam sih. dulu gitu. Mm-mm. iya, iya, iya. Ada juga yang nggak mau cerai-cerai ini tuh suami ya. Dia punya punya lagi, punya orang baru, punya wanita Mm-mm. lain. Itu udah apapun Mm-mm. dikasih gitu ya Mbak ya si wanita ini. Tapi nggak mau cerai-ceraiin gitu loh. Dan si wanita ini pun juga sebenarnya statusnya juga belum belum jelas banget gitu ya. Itu kenapa nggak mau cerai? Ternyata memang mungkin tentang gonogini, tentang waris, mungkin ada perusahaan atau apa ya, bisnis-bisnis keluarga itu dia nggak mau bagi gitu loh Mbak. Jadi kalau dia berpisah sama istrinya, Mm-mm. otomatis warisannya kan hilang gitu loh. Dia nggak bisa dapat 100% itu gitu. Entah Mm-mm. aku nggak tahu ada perjanjian apa, tapi itu membuat Saya dia ada, memang susah. saya ada satu case, si Mm-mm. cowok ini dia walaupun si pasangannya itu begitu parah ya, kita anggap parah maksudnya label untuk masyarakat kita sebagai Mm-mm. istri mungkin dia nggak ini ya kurang care atau betul-betul sudah Ya, tidak menjalankan inilah ya kodratnya atau apapun kewajibannya tugasnya ya. sebagai istri. Mm-mm. Nah, tapi si suami juga tidak mau menceraikan si istrinya. Nah, Ya, kecenderungannya ada yang kayak akhirnya gitu. tetap ada pihak ketiga. Dia tidak pernah mau menceraikan istrinya. Satu mungkin karena satu pembagian harta tadi, ke yang Iya kedua betul. masalah anak, anak masih kecil, Mm-mm. kemudian tiga mungkin status sosial si si cowok tadi itu tinggi ya, jadi dia tidak mau Mm-mm. dipandang sebagai orang yang sudah divorce atau apa. Ya, Mungkin nama ya. baik keluarga Mm-mm. gitu ya kayak gitu. Ada menjaga nama baik seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Jadi uh, maka mungkin karena sudah itu yang tadi ya cerai secara psikologis, Mm-mm. Mm-mm. akhirnya dia menjalani hubungan dengan pihak ketiga. Banyak Wah, kayak gitu memang Nah, kasusnya. sering ya, iya banget. hmm, jadi susah ya kita mau bilang apakah ini takdir, apakah ini pilihan. Takdir kan ada dua macam, takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Betul. Yang tidak bisa dirubah apa? Kematian, tua, Hmm, DNA, ya, terus apa warga negara kita, apa bukan warga negara, apa namanya? Ya walaupun kita mau pindah, misalnya warga negara Amerika, warga negara Australia, kita tetap darah kita orang Indonesia gitu kan. iya, Darah ini kan susah ya, keturunan moyang DNA Iya, itu bisa dirubah. iya, Mati itu juga nggak bisa dirubah. Kalau yang bisa dirubah ya kamu betul. bisa mengambil pilihan-pilihan hidup ya. Udah tahu kalau ini bikin bikin ambyar, Hmm, bikin capek, makan hati ya, ya harusnya bisa lebih sadar ya untuk mengambil betul, iya. keputusan yang lebih bijak gitu. Nah, Ini sih, tips dari kita makanya sebelum menikah itu konsultasi dulu tanggal lahirnya ya. Konsultasi yuk. betul. Kita bertiga juga bisa numerologi Iya kan, kok. Bisa sama dihitung ini ya, ya. saat Ini ada yang lahirnya ngeyel ya. ya, ada yang ngeyel. Kalau udah cinta memang kita susah bilangnya ya. Udah banyak 48 84-nya contohnya ya kan. Ini Ya, banyak masalah rumah tangga, ya mungkin bukan Satu berarti delapan harus delapan cerai, satu tapi lagi. kan banyak sekali ya. Dari awal pernikahan saja sudah banyak masalah atau gimana. Tapi iya, kan ada orang yang pengen ngetes ya. Nah, itu deh, ngetes-ngetes. Nah, mau bubarnya itu yang susah ya, apalagi kalau sudah ada anak. iya.
kasihan anaknya Jadi selalu ya mau jadi nggak mau korban gitu. dijalani. Iya. Kalau nggak ya Kalau buat ada live code. live code, Life coach. bikin live code Iya. yuk, live code yuk. Buat Aku live udah pesen code. 5 Ayo nih live code. terus relationship, yuk sit. Boleh yang pengen lepas dari ini cem-cemannya boleh ya. Boleh DM kita bertiga, nanti kita handling secara hipnoterapi bisa. Mbak, nanti ditanya gini Betul. loh. Aku pernah ditanya gini, kakak ada minyak pelet nggak? Waduh, aku nggak jual Ada, minyak ada, pelet. ada. Nah, ya. Mbak pakai minyak pelet. Minyak angin Ada banyak. minyak. Aku Ini ya. ada minyak angin. Minyak angin ada. Ada kalau minyak angin. Mau tahu nggak sajen aku? Ini Kita sajen enggak ya, aku kita tuh. enggak. Ini, tapi udah habis. Sajen. Minum. Aku juga pernah ditanyain sih soal ini yang pelet-pelet. Jadi sebenarnya kita membaca tarot, tapi kita bukan ini ya ke mistis. Kalau metafisik, iya, Yes. kita memang ada belajar metafisik ya. Soal-soal energi kita memang ada, tapi untuk melakukan hal-hal yang pelet-pelet begini kayaknya enggak ya. Ada pelet, aku punya pelet ikan buat koi. Ada tuh segini pelet koi itu banyak, baru beli kemarin. Jadi emang unik ya kondisinya tuh, apalagi zaman sekarang Iya. itu rasanya aku tuh kadang baca gitu ya, jadi ya Allah, aku ikut capek gitu loh. Ya Allah, aku ikut capek gitu. Kok mereka Benar. bisa bertahan gitu loh. Iya. Dan itu Gitu. terus menerus ya. Ya ampun, apa enggak gimana itu? Kalau menurut Kak Ros sama Kak Sri gimana? Misalnya nih, udah tahu itu hal sesuatu yang salah ya. Ya karena kan udah tahu dia menyukai orang lain yang sudah memiliki pasangan resminya. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Sri sama Kak Ros gimana? Dari sisi perjalanan jiwa ya, kan segala sesuatu itu akan ada pertanggungjawabannya. Bisa kalau secara jiwa mungkin disebutnya dengan karmik ya, karma. Nah, kalau dari Kak Tri dan Kak Ros bagaimana tentang Kak Sri statement dulu tuh. seperti itu gitu? Kalau dari Buddhis gimana tuh Kak Sri? Kalau Iya. dari ini ya, kalau dari ini pribadi ya, pribadi, Iya. karena memang saya Buddhis ya. Kalau saya pribadi, sesuatu yang terjadi itu kan terjadi, tidak ada yang kebetulan ya. Betul. Kalau bertemu itu tentu ada hubungan jalinan jodoh karma. Kita mau bilang dari past life, dari manapun seginya itu, karena kalau bermiliar orang di dunia, kenapa bisa ketemu? Mungkin mereka berdua atau mereka bertiga jalinan jodohnya itu. Nah, jalinan jodohnya itu apakah dia bayar hutang karma ataupun dia mau balas budi, itu ada beberapa. Jadi mungkin ada si cewek ini dia membawa karma balas budi untuk si cowok. Mungkin setelah si cowok menjadikan dia sebagai pihak ketiga, nah dia hoki. Si cowok ini hoki, kemudian dia merasa lebih tentram atau merasa lebih bahagia gitu. Tapi si cewek itu ada menanggung karma buruk. Kenapa? Karena dia dicap sebagai pihak ketiga dari suatu hubungan. Dia juga ada menderita karmik seperti itu. Nah, si pihak pasangan resmi, contoh si istri pertama merasa bahwasanya dia diganggu oleh pihak ketiga. Jadi dia juga ada karmiknya. Sebenarnya semua jalinan jodoh karma sih di sana bermain. Itu rumit sekali sebenarnya. Jadi kalau kita mau bilang salah, dibilang 100% salah, ya mungkin pasti ada salahnya. Mbak Rani keren. Ya memang ada, kalau dari ini ya hukum moral atau adat istiadat ya, yang loh kok jadi monkey Karani kok jadi Sun Gokong ya Tuhan, aku mau juga dong sama dewa. Nanti aku kirim mana ya, caranya ngirim gimana ya? Iya, dikunjungi malaikat pelindung tuh. Oke. Ya memang kalau menurut aku pakai efek juga. Kalau menurut aku ya cinta sih memang kadang-kadang muncul begitu aja ya. Memang kadang-kadang nggak bisa disalahin juga kalau muncul. Tapi seenggaknya balik pada kesadaran diri ya. Dan sebab akibat juga. Kalau memang sudah tahu kedepannya akan rumit, ya kita sebaiknya
nggak inilah membalaskan gitu, menghindar jalan ya, yang mencari jalan yang lain gitu loh. mm-mm. Supaya nggak, karena itu juga kita sendiri yang ribet. Mungkin memang bener Ci ya ada hubungan karma gitu. Aku dulu pernah jadi istri kamu kok, tapi hubungan kita nggak baik Iya. Ya. untuk berapa ribu tahun lalu. Mm-mm. Saat ini kita terlahir kembali gitu, terlahir kembali kita bertemu, Mm-mm. tapi dia udah punya pasangan, aku sudah punya pasangan. Yuk kita mungkin sparknya itu masih ada lagi ya, untuk cintanya masih ada. Mm-mm. Tapi ini nanti kedepannya kan juga pasti nanggung karma lagi, berapa lama. Jadi untuk memutus karma itu memang sebenarnya harus sadar ya, memang oke, saling mencintai tapi emang nggak boleh, ya udah gitu loh, cukup dalam hati aja, masing-masing jalannya gitu. Nah, Tapi berarti kalau jalinan jodoh karma itu, kalau dia sudah berakhir, nanti nggak ada perasaannya sama sekali. Ditinggalin gitu. aja. Biasa aja. Jadi sebenarnya kenapa ada orang yang susah move on ya? Susah move on. Ini kita susah sebenarnya. Cuma kita motivasi. Memang nggak semua hal itu kita salahkan karma, enggak. Kalau lewat hipnoterapi itu sebenarnya bisa diselesaikan. Untuk menghilangkan rasa-rasa seperti itu, kan ada install pikiran ya begini begitu ya. Memang kita kan pengen belajarnya ke sana, cuma karena pandemi aja kita nggak bisa ini ya. Nanti kita bertiga janjian ya ke Bali. Nanti kita mau itu kan. Sebenarnya kalau kita bilang dia mempunyai seperti karma hati sama orang ini. Jadi dia nggak bisa lepas pikirannya dari orang ini gitu loh. Sebenarnya. Mau dilepas dia nggak rela. Apalagi kalau yang semalam saya cerita ya, kalau cewek itu susah move on, susah banget karena dia bermain di perasaan. Nanti dia tanya lagi, dia lagi mikirin saya nggak, begini begitu ya. Apalagi kalau sudah nonton drakor, nah itu tuh jadi baper betul. Terus masih mau balikan, udah bolak-balik putus nyambung, hasilnya sama aja, kesalahan sama diulang. Udah 4 pedang, 3 pedang, tapi diulang lagi, pengen balik. Capek loh. Saya gitu pernah, kan ya. saya bukan apa sih, saya ada temen itu yang dia menjadi memang pihak ketiga, tapi si laki-lakinya itu betul-betul cinta sama dia, dan bahkan itu secara resmi orang-orang tahu mereka sebenarnya pasangan yang tidak resmi. Bahkan si istri pertama juga sudah menerima ya. Tapi itu betul-betul saya bilang jalinan karma sih. Kenapa? Karena mereka ya fine-fine aja sih dengan hubungan seperti ini. Bahkan mereka itu ya tidak bersembunyi, Waduh. Si cewek juga membantu usahanya si cowok dan sebagainya. Tapi nggak mau dilegalkan gitu ya Kak? Lucunya gitu ya. Sebenarnya makanya kalau soal yang pasangan ini agak rumit ya. Si cowok juga susah untuk pisah dengan istri pertamanya. Susah. Kemudian mungkin karena masalah anak atau apa dan sebagainya. Tapi ini mereka menjadi seperti keluarga besar gitu ya. Bahkan anak istri pertama juga mengakui si teman ini, si teman. Bahkan mengakui si teman. Seperti mama kedua begitu ya. Wow. Nah, kalau mau dibilang, iya betul seperti mama kedua. Jadi ada apa-apa, kadang dia telepon ke si mama kedua ini untuk bercerita atau apa. Jadi ada seperti itu jalinan jodohnya. Gitu. Jadi mungkin untuk jalinan karma yang awal mungkin buruk karena kan ketahuan, mungkin waktu pertama ketahuan atau apa, itu kan ada ya drama-dramanya ya. Tapi lama-kelamaan itu malah menjadi keluarga besar seperti itu. Ya. Semacam poligami akhirnya yang ya udahlah diikhlaskan, diterima gitu ya. Kayak gitu Kak. Kalau mau dibilang sih ya pihak ketiganya bukan cewek yang nggak benar ya, juga dari keluarga yang baik-baik sebenarnya. Dia juga mempunyai status sosial yang lumayan, bukan orang yang kurang uang ya. Bahkan dia dengan si cowok bukan karena materi, karena materinya si cewek itu juga besar. Dia mempunyai kehidupan sendiri yang lumayan ya. Tapi ya karena ini saya bilang ada jalinan apa namanya, jodoh karma itu. Memang dia tahu maksudnya yang pertama kali dia menghindar, tapi namanya perasaan kalau udah cinta ya
susah itu untuk mau lepas. Iya. Akhirnya ya lengket lagi, udah menghindar tapi lengket lagi. Nah, kejadian banyak yang seperti itu, gitu loh. Nah, itu kalau Jadi si memang cowok betul-betul cinta sama si pihak ketiganya gitu loh. Bukan hanya Iya. memanfaatkan, hmm, bukan hanya memanfaatkan. Kan berarti memang banyak dia ya, cinta sama istri pertama, cinta sama istri kedua, jadi tapi dia mampu mencukupi semua itu betul, gitu ya. betul. Nah, ada kasus lagi yang saya ketemunya si cewek ini jadi pihak ketiga, malah dia yang harus seperti Memperjuangkan. menghidupi Nah, ada menghidupi kayak gitu. menghidupi Ada itu. si cowok ya. Iya. Jadi seperti dimanfaatkan secara fisik, materi, segalanya gitu. Hmm. Nah, kalau disuruh move on dia nggak bisa. Lucu kan, terus Itu nggak minta bisa. berubah. Cowoknya minta, bisa nggak Mm-mm. cowoknya berubah? Memang karakternya begitu ya. Bahkan Susah iya berubah. perlakuan si cowok juga kasar ke dia, tapi dia ya terima Karena bahkan mungkin udah sampai punya sayang, anak. Kak. Nah itu, hah? Udah Itu terlanjur susah sih sayang. kita lihat. Iya, terlanjur sayang atau bagaimana, itu susah kita bilangin sebenarnya. Nah, Nanti kalau minta kita kartunya, bilang sih, minta kartunya sama kayak kita, ya apa? Sama kartunya dengan apa yang dia mau. Nah, Gue live kamu tanya dari melulu, Mbak Rami live tanya melulu, Kak Sri live nanyanya sama. Apakah dia akan kembali terus sampai ini, sampai keluar iya, kembali gitu. Itu pun tanya lagi pasti. sampai bingung jawabannya apa dan semuanya nggak dilakuin gitu loh. Betul. Ya kan? Kan capek, dia mau konsul ke siapapun juga kalau kayak gitu caranya ya psikolog termahal pun nggak bisa bantu ya. Iya, Memang harus dari diri sebetulnya. iya, benar. karena kalau dia belum siap berubah ya susah sih, susah. Mm-mm. Kalau dia siap Sekarang untuk itu menjalani kehidupan dia sendiri, dia mau melangkah dari penderitaannya, ya Mm-mm. pasti kehidupannya kan bisa lebih baik. Tapi kan ada ya yang nggak ini ya, yang nggak siap. Ada yang nggak siap. Ada yang merasa kalau berubah itu nanti dia malah makin parah. Iya. Nah, itulah untung kita ini ya bisa mengerti tarot. Karena kan kita tahu setelah saya ambil langkah ini ke depannya bagaimana, begitu ya. Ya, jadi jadi kita bisa Kasih kalau kita ada kasus setiap memprediksi. hari buka kartu, apakah dia akan Mm-mm. kembali padaku? Tiap hari bukain gitu loh. Demi konten, aduh. Gini, bagaimana perasaan dia padaku? Hari ini nanya nih, oh keluar kartunya ini gitu ya, apa ini ya? Jadi kalau Ini kan ini devil mm-mm. kan, devil berarti perasaannya kan nggak suka Ya, gitu kan. Nanti kejam atau lagi dianya nanya mungkin kali gini, berubah. si dia udah kecantol sama saya, nggak bisa lepas. Si Devil. Yang mana aku harus devil, iya, setia udah menemaninya ketagihan, sekian. udah posesif banget sama dia gitu kan, udah Udah ketagihan lah posesif. istilahnya. Mm-mm. Itu apa sih Mbak Aku kartu bisa apa itu lucu banget. meninggalkannya, pokoknya aku setia terus ya udahlah, kayak anjing setia. Lenormand ya? Iya, ini Lenormand. Aduh, ada-ada aja. Ini kartu tuh datang tadi, ancestor spirit, Wow. Udah nyampe ya? Udah belum nyampe ya? dibuka, udah belum dibuka. Ntar aja, baru koreksi video di YouTube tadi. Kalau Jam aku berapa sebelum sekarang? buka aku tetap ini sih. Jadi kalau untuk ini ya teman-teman yang terjebak dengan hubungan seperti ini, Ya. jangankan dengan hubungan apa ya, hubungan pihak ketiga ya. Kadang Ya. menjadi pasangan resmi, kalau ketemu dengan pasangannya udah toksik dan dia nggak bisa berubah, coba gimana itu? Capeknya luar biasa nggak? Iya. Mau bolak-balik baca tarot, kalau si dia nggak berubah, ya memang nggak bisa. Karena kan dalam hubungan kan nggak bisa satu orang yang memperbaiki, betul ya? Betul. Kalau kamu Ya, satu betul orang banget. aja yang memperbaiki, akhirnya kamu jadi ini, seperti kasus 10 tongkat dalam tarot ya, sendirian mengambil beban, semuanya capek, memperbaiki. Iya. Si dianya tenang-tenang. Harus bagaimana tuh? Gitu.
Harus Ya, naik agak kuda. sulit sih Kak, gitu. Kadang-kadang Lama-lama jadi apa ya, dermawan. susah susah apa ya? Ibaratnya kalau udah nyangkut perasaan ya susah ya gitulah, ya ampun. Kadang ini sampai berkali-kali tanya terus ya tiap hari Kak. Pertanyaan sama sampai apal. Sama sehari ada yang 5 kali live ya itu yang ditanya itu terus sama. Iya. Sama. Saya sudah setengah tahun live di TikTok ya. Dalam Iya. setengah tahun itu, ada satu orang yang menanyakan hal yang sama terus. Dan Iya sering tuh. orangnya itu sama terus. Apakah si dia ini akan kembali pada saya? Sudah Terus setengah tahun dia nggak move on. Setengah tahun ini dia bertanya hal yang sama terus. Bayangin ya, Mm-mm. bayangin. Ini capeknya kalau jadi kayak apa orang gitu ya. tuanya gimana ya? Orang Iya. tuanya yang besarin dia dari kecil ya, sampai sekarang begitu dewasa. Dia begitu terpuruknya karena satu cowok ya. Wasting time ya pastinya Kak. Buang waktu kan Pasti. kayak gitu. Iya. Iya. Wasting time, kemudian kamu habis-habis energi, sedih untuk orang yang nggak mencintai kamu loh. Bayangin Benar. tuh, gimana tuh nggak worth it banget. Sedangkan kamu bisa pakai energi cinta kamu itu untuk orang tua kamu. Untuk orang tua atau orang sekeliling kamu, orang rumah Ya. kamu yang mencintai kamu apa adanya. Kamu menghabiskan energi yang begitu besar untuk satu orang, satu cowok yang mungkin hanya dekat dengan kamu, baik sama kamu itu berapa hari. Habis itu kamu nangis-nangis karena Ya. disakiti, kamu merasa dia berubah, atau kadang-kadang kamu merasa, nah itu ya kalau hubungan yang toksik. Seringkali Ya. si cewek itu, dia merasa ada hal yang salah dengan dirinya sendiri sehingga si cowok itu berubah. Ya. Yang parahnya Harus seperti lebih itu, apa saya salah apa ya ke dia, jadi dia berubah, saya ada salah apa. Ingat ya, kalau udah si cowok itu bilang kamu selalu yang salah, dia nggak pernah mengaku salah, aduh, game over itu ya, nggak game respect over. ya. Jadi baik Itu aja nggak ya respect. Kak ya. Ya Game sebaiknya kita over. memang harus Iya, self karena respect dulu ya. Iya. Self nggak respect ada dulu. kamu, iya nggak ada menyayangi diri sendiri si cewek itu. Kemudian kamu kalau cari pasangan ya harus cari orang yang bisa merasa bersalah kalau dia sudah sakitin kamu. Jangan kalau dia udah menyakiti kamu, dia ngomong lagi gara-gara kamu tuh baru saya begini. Nah, Ulang-ulang seperti Salah itu. terus. Aduh, Toxic banget ya. gara-gara kamu. Iya, toksik banget kan? Nah, si cewek ini nanti datangnya ke kita. Apakah dia masih marah ke saya? Gimana agar dia bisa dekat lagi sama saya? Padahal sebenarnya si cewek ini nggak ada salah. Nggak ada salah sama sekali. ya. Karena si cowoknya begitu berubah pikiran dan perasaannya, sikap, Berarti harusnya pikiran, sadar ya perasaan. kalau si dia itu tidak menghargai kita gitu loh. Iya. Itu maunya sendiri. Ya ngapain capek banget sama orang kayak gitu. Nemu aku orang kayak gitu, Iya, nemu. iya mau 10 Ditinggal kali aja. kita buka tarotnya, ya Ya. ya sebenarnya bukan akar masalahnya bukan di diri cewek ini lagi kan, di pasangannya. Tapi Iya. untuk suruh dia Dia meninggalkan, dia nggak mau. nggak mau. Nah itu kan susah. Sedangkan kita nggak Terjebak mungkin sendiri dong dia. paksa orang. Itu kan pilihan sendiri, kehidupan dia sendiri gitu loh. Nah, gitulah Apalagi kita disuruh kira-kira. milih ya sih ya. Disuruh milihin. Itu jadinya Saya bukan putus atau lanjut gitu. relationship jadinya. Relationship. Relationship. Terus kita disuruh milih. Saya cerai apa enggak, saya putus atau berlanjut. Ya kita nggak bisa ambil keputusan itu sebenarnya. Kita cuma bisa ngasih gambaran. Kalau kamu lanjut, kartunya kayak gini. Kalau kamu berpisah, kartunya seperti ini. Udah tahu kalau yang berpisah itu dia lebih happy. Tapi tetap kalau aku berpisah dengan ini nanti ini. Kalau nggak berpisah ada ini. Jadi kayaknya maunya nggak berpisah tapi bahagia. Betul. Kan kita nggak bisa mikirin kayak gitu. Ada yang rela tersakiti nggak apa-apa. Mungkin udah traktir saya. Nah, kalau mau disakitin bertahan nggak apa-apa. Kalau saya sih makasih deh. Iya. Saya makasih. Bener. Gitu. Mbak ini Jadi senpai nggak sebenarnya diundang? Kenapa Mbak? Senpai nggak diundang senpai? Senpai luar kota katanya. Tadi aku udah invite sih, udah aku share gitu. Lagi Kenapa di luar sih? kota biasa. Oh, lagi keliling kali dia. sampai pandai tuh yang beginian, hipnoterapis. Mobile. Nanti kita udah mau jadi hipnoterapis juga.
Jadi semua yang mengenai tarot itu semuanya psikologi, bukan mistis-mistis lagi ya. Iya. Jadi Ada kalau juga sih untuk beberapa yang memang pakai itu, ada juga ya Ci ya, yang pakai tarot plus apa klinik ya, itu ada juga. Tapi kalau Klinik, kita ya. bukan sih, kita lebih ke psikologi. enggak. Ya. Teman-teman, kita Betul, bakal kalau seru-seruan lagi. Nanti mungkin temanya boleh DM kita bertiga. Acaranya bakal seru. Di luar baca kartu ya. Bisa relationship lagi. Mungkin tips-tipsnya. Bisa tips move on. Bisa tips buat nge-guide gacoan. Gebetan boleh. Nanti kita akan sharing. Karena begini ya teman-teman. Kita ini sudah berpengalaman sih. Berpengalaman. Mbak Rani kali, aku masih muda loh Mbak, aku masih ABG. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kita bertiga ini ya, alhamdulillah ya sudah ya mature woman ya, sudah ladies and gentlemen. Jadi udah memang sudah selesai dengan dirinya masing-masing ya. Jadi tinggal ya ini aja dengan keluarganya gitu. Jadi sedikit banyak kita sudah jadi pelaku utama ya Kak, sudah ada pengalaman tersendiri di sana. Keberhasilannya itu terbukti nyata gitu loh, Cie. Gila. Sudah ada testimoni Mbak Rani. Ya, testimoni realita gitu. Jadi kita no kaleng-kaleng karena kita memang mengalaminya sendiri, Ci, mengalami sendiri. Belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain. Tapi pengalaman memang kalau pengalaman rasa sih, alhamdulillah banyak sih. Mau rasa disakiti, mau rasa dikhianati, aku juga banyak. Tapi kita ini ya agak sensi ya sebenarnya, mungkin karena sentience ya. Kalau aku ketemu dengan orang dengan gaya bicaranya, aku tahu nggak tahu dari mana ya. Aku tahu bahwasanya ini orang rumah tangganya bermasalah begitu. Oh, Cici claircognizant ya, ada senti cognizant ya. Bisa ada ini, ada terasa ini orang rumah tangganya bermasalah gitu. Nanti baru saya dengar cerita-cerita, betul ini ada dia sama gini, sama suaminya begitu, atau ini dengan istrinya kurang cocok, atau saya udah bisa merasakan, nggak tahu kenapa. Waktu itu ada tamu di rumahku ya. Taunya mungkin dari ini, dia jarang berbicara soal pasangannya. Itu yang pertama kalau saya nangkap. Dia jarang berbicara soal pasangannya, soal ini ya. Dia bicara hanya mengenai anaknya begitu. Soal pasangannya dia nggak mau ngomong. Jadi saya udah tahu ini ada something wrong. Ada tamu ke rumahku ya. Ada tamu, aku tahu dia udah punya istri itu, udah punya istri. Tapi saat dia masuk ke rumahku, aku nemuin dia gitu ya. Aku ngerasa kok ini bau-bau wanita ya, maksudnya wanita lain bukan. Tapi aku kan nggak mau nuduh kayak gitu ya. Sementara suamiku masih belum pulang, lagi perjalanan. Terus pas suamiku masuk ke rumah, bilang gini, loh Mas, itu teman wanitanya di mobil, istrinya di mobil nggak disuruh masuk loh. Emang bawa istri ke sini tadi Mas? Itu kan maksudnya aku lagi mau pesan sesuatu ke dia gitu ya. Dia mau gambar-gambar gitu kan. Loh, bawa istri? Oh, bukan Mbak, itu teman saya. Oh, pantesan kok dari dia masuk aku udah bau-bau wanita gitu. Tapi siapa ya gitu. Bukan bau parfumnya ya, tapi sense aku nangkep ini ada perempuan lain selain istri. Tapi bener di mobilnya ada gitu. Cici ini gangguan sinyal nih, Ci Sri. Tentang ini sih apa wanita lagi. Iya banyak itu Mbak. Kalau Ci Sri kalau nggak salah kemarin Senti sama clairsentient sama itu ya claircognizance ya. Yang tiba-tiba tahu. Iya. Tiba-tiba tahu aja. Kalau Mbak Rani audio sama Senti ya? Iya Senti. Aku voyant sama Senti itu tuh benar-benar kalau udah dihirup pikuk, jangankan itu foto orang diposting di grup. Bahasa-bahasa yang dia pakai itu kadang-kadang nada tuh bisa sama gitu ya Mbak. Tapi itu kalau buat aku itu suatu alert loh. Oh, orang ini sirik, orang ini kayaknya mau nyerang secara nggak langsung kayak gitu tuh aku tahu. Jadi aku nggak banyak ngomong, aku minggir gitu biasanya. Cek di kartu bener ya sudah. Bye. Iya gitu kalau aku. Ya Kak Sri muter lagi. Ya Mbak. Kak Sri di invite lagi. Itu invite. Bentar lagi kita close pamitan. Seru-seruan.
Udah nggak TikTokan lagi nih aku, Mbak. Udah nggak live di TikTok. Aku capek sekali. Digeruduk sama Capek. netizen. Capek Kenapa? sekali. Iya. Digeruduk sama netizen gitu loh. Iya kan diserbu pertanyaan terus jadinya. Serbuannya banyak. Aku jarang-jarang ini sih buka DM yang di TikTok, makanya aku baca. Nggak sempet. Aku nggak baca Orang juga, banyak. males. Banyak Iya. banget. Awal-awal Halo, aja Iya, sekarang. halo. foto. Kita Halo, Kak foto. Sri udah masuk. Bentar lagi Iya, kita closing, kita pamitan. Seru ya acara kita seru. tentang Besok bahas Iya, relationship. apa ya? Besok lagi bahas Berbagi. apa ya? Eh, besok bahas boleh yang apa nih? lainnya. Bahas artis juga seru-seruan boleh. Boleh juga Artis. artis-artis. Aku sama temenku ini apa bahas tentang K-pop Kak. Jadi kita halu-halu dulu. Jadi halu, andaikan aku bisa ketemu K-pop siapa, aku Aku nggak tahu K-pop, aku nggak suka K-pop. Kalau ya kita India, Bollywood. ayo. Ya kita Aku Bollywood mau. aja. Aku K-pop ada satu. Oh, Hyunbin. Cici yang itu. Siapa yang itu film apa kemarin Cici kasih tahu ke aku tuh? Film itu Crash Landing on You, ganteng itu. Nah, aku belum Wow. nonton itu. Pas Landing on You itu ya. Itu Iya. ganteng. Nah, kalau nonton Korea, jangan baperan, jangan berharap pasangan kita sama dengan yang di film itu. Nggak bakalan Itu bisa, hanya nggak film. bakalan bisa ya. Ya Nggak bakalan Sandiwara bisa. hidup ini. Jadi nggak usah nanya taruh leader, kenapa si dia cuek, apakah dia cinta sama saya? Ya mungkin karena yang dibanding yang film-film gitu, yang Hyunbin. Mana sebanding sama sama laki yang di rumah. Beda. Beda beda ya. gimana? Ya kalau yang Korea sih dia sampai taruh nyawa mau ya kan, sampai dia mengarungi laut dia oke. Iya. Yang sejenis kalau dia terjun dari helikopter juga oke demi si cewek, ya jangan harapin Itu di kan dunia hanya nyata. sandiwara ada efeknya. Suruh jemput hujan-hujan aja kagak mau, suruh naik ojek online. Taksi aja gitu. Grab aja ya. Iya, betul. Iya. Itu tentang bahasa cinta. Oh, mungkin kita kapan-kapan ngebahas Boleh bahasa bahasa cinta cinta. aja, bahasa Oke, cinta. ya. Kan macam-macam Halo, itu Ipan. bahasa cinta orang. Nanti kalau kita pas lagi senggang boleh kita atur lagi, Kak. Gitu. Boleh, besok juga boleh, besok Selasa. Besok Selasa ya. Oh ya, ini hari ini Senin ya. Senin. Rabu aku ada janjian sama Kak Ariana Karyana. untuk bahas numerologi, baca tanggal lahir. Dia ajakin aku oke lah, aku bilang kalau mau boleh aja. Ntar kita ini aja Kak, Boleh. sekali-sekali kita sama-sama baca tanggal Iya. lahir. Boleh, kita kan juga udah belajar juga numerologi. Udah mastery juga kan. Iya. Jadi baru bisa tahu tuh. Cuma ya siap-siap aja kalau soal tanggal lahir cocok nggak cocoknya itu. Kalau dibilang nggak cocok ya harus ini ya. Kalau dibilang nggak cocok, pasti banyak nggak cocok semua ya, Ci ya. Pasti Iya. nggak cocok, bermasalah. Tapi seenggaknya kita punya jembatan gitu loh. Penghubungnya apa? Tuh udah Toleransi gitu tahu kan. mau bagaimana, mau toleransi dari awal karena ini mungkin ada 9 tahun sekali nih ngomong cerai, contoh ya, contoh. Iya. Jadi nggak kaget lagi. Gitu. 887 keluar, 88. 87 keluar, 336 keluar. Nah tahun itu ada license selingkuh. Kalau di 2772 keluar tuh apa ya? Berarti dia ada potensi untuk jadi mistress gitu? Atau katanya Di Oliver kan siklus tahunan, Kak. Di siklus tahunan. Ada orang yang mencintai datang Kalau gitu kan? kalau di siklus tahunan itu ada cerita dia ketemu jodoh sejatinya di tahun itu. Waduh, Wow. ada. Aku ada itu Ci, 2 tahun lagi. Bahaya siklus tahunan nih. Ada Ya. Kali Iya. Sarukan ke Indonesia, Mbak. Sarukan ke Indonesia, Mbak. Cuma kalau di tahun itu dia bukan satu set, tapi dia ada tertentu Kak, dia ada di tempatnya. Kalau ada di sini dia namanya jodoh sejati. Kalau ada di tempat lain atau 2 set atau 3 set itu bukan 2 set, iya 2 atau 3 set itu. Kalau nggak salah itu ada cerita
dalam tahun itu ada satu orang perempuan yang mengacau hidupnya. Yang di mana itu? Kacau. Yang 2 Feb. Yang di mana itu? Di siklus tahunan. Yang 72, 27. Jadi yang main di akar itu ya, yang di akar ya, 27, Iya, 27. Ya. Jadi kalau dia di tahun itu pasti ada satu cewek yang betul-betul mengacau hidupnya. Mengacau. Entah mungkin mertua perempuan, mungkin ipar perempuan, itu ada yang mengacau. Mengacau ini. Oke, ini ada permintaan dari Jaraton City. Kalau live lagi bahas cara-cara menemukan pendamping yang baik. Boleh. 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 Kita tampung, kita screenshot dulu. Berarti yang 279 sama 729 itu kan yang 279, yang bawah akar tuh 729. Nah, itu berarti memang ada wanita yang troublemaker itu ya, yang ngaco bikin kerungsing itu ya? Ada troublemaker, ada satu perempuan yang mengacau di tahun itu. Jadi itu luar biasa kacaunya ya. Kacaunya sampai mungkin rumah tangga bisa bubar atau apa. Itu ada. Oh gitu. Jadi itu memang bukan berarti harus, kalau jodoh sejati itu di pinggir ya, di diagonalnya itu ya? Enggak sih, kalau jodoh sejati dia satu set ya. Mungkin mungkin di tahun itu dia dapat 156, nah bawahnya 279. Nah, itu bisa termasuk dapat jodoh sejati. Nah, yang bahayanya kalau yang udah berumah tangga, dia ketemu 483, bawahnya 279, berarti ada masalah pernikahan, kemudian muncul pihak ketiga. Wah, itu hati-hati memang itu ya. Iya. Nah, tapi untungnya kita kalau tahu itu bisa kita waspadai ya, Ci, udah pecah lah, pecah 50% gitu ya. Udah pecah. Betul, harus. Plus live code-nya membantu nanti. Iya, live code juga sangat membantu. Ci, live code aku kapan jadi, Ci? Mungkin katanya sih kalau udah siap sekalian dikirim tuh. Mungkin mau 1 bulanan. Ada 5 kan, jadi kan mungkin dipaketin 4. Iya. Jadi sekali kirim dia belasan katanya. Nah, kalau yang bukan cinta sejati, yang palsu itu 2772-nya di sektor A ya. Itu tahunan juga ya, siklus tahunan ya? Iya, siklus tahunan. 2772 di sektor A. Itu kan yang dibaca cuma dari yang tengah kan ya? Yang dibaca dari yang tengah aja kan? Siklus tahunan kemarin kan dibaca cuma siklus tahunan yang dibaca kan cuma yang dikotakin akar, di atas akar sama di bawah akar kan? Betul. Sama seperti yang kesehatan. Diagramnya sama seperti yang kesehatan. Sama. Jadi kalau yang di sektor A ya, itu sebenarnya itu bukan jodoh sejati, itu main-main. Yang bisa dibilang jodoh sejati itu yang kita baca 11 langkah. 11 langkah dari sisi ibu. Oh, 11 langkah. Ibu ya, dari karena memang yin yang kan. Yang kiri kan sisi negatif, yang positif. Iya. Kalau dari sektor ayah dia bukan jodoh sejati, itu hanya main-main sih di tahun itu. Nah, kalau di tahun itu dia ada angka 11, itu juga relationship-nya itu nggak bagus. Jadi artinya di tahun itu ada perpisahan, bisa sementara, bisa selamanya. Kalau di tahun itu ada 483, waduh, atau 843, aduh itu rumah itu ya. Begitu masuk 1 Januari sampai 31 Desember, itu masalah rumah tangganya nggak habis-habis. Ada aja gitu ya. 843, wow. Percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya? Itu dari 1 Januari sampai 31 Desember nggak habis. Sampai tank di tahun depan 1 Januarinya mulai, nah itu udah siklus yang baru, itu udah agak lumayan. Tapi kalau kena di tahun itu, apalagi kalau dia itu ya, akarnya 483, 729, kena di siklus tahunan lagi, berarti kan dia sama dengan original kan. Tahun itu dia paling sial. Masalah rumah tangganya luar biasa. Gitu. Dodo, cobaannya itu. Pandai-pandai jaga diri ya itu ya. Harus bisa menahan diri, kesadaran. Waduh, luar biasa. Kalau yang 483-nya di bawah segitiga gimana, Kak? Bisa dibaca nggak kayak gitu? Berarti kalau di siklus tahunan berarti dia di Juli sampai Agustus sampai September sampai Desember itu masalah rumah tangganya muncul. Wow. Barangnya ya.
Jawa. Jadi kalau udah tahu, Pesen kalau live udah code, tahu Mas. itu bisa pecah. Kalau Pesen nggak live tahu code, ya Mas. Ini bisa nemu live loh code aja. 483 loh, gokil ya. Astaga, tuh kan. Aku ada Jawaban 2772 sih. 27. Jadi tahun 2023 aku 279, bawahnya 729. Ini mungkin ada pengacau-pengacau gitu ya. Ada kayak ya bisa teman, bisa siapapun yang kayaknya Apa Kak? Kak, Dia kalau 279. 2 set ya. Dia kalau 279. kalau 2 set di tahun itu ada perempuan jahat yang mengacau. Bisa ibu, bisa nenek, bisa mertua. Karena energi perempuan itu sangat kuat. Mati aja deh, semoga udah mati. Nenek. Bener sih, nenek mertua ya ampun. Ada ya ini Mati 279 aja deh, Kak. mati aja. Cocok nih. Gue ikhlasin ya cewek itu mati. Siapapun. Pokoknya ada perempuan yang bisa kacau. Morot-morotin keuangan, keluarga, gitu-gitu ya, bikin kacau gitu. Mungkin ini dulu Kalau- pernah ya tahun 2000 berapa? Kenapa? Itu ada. Kalau siklus tahunan itu juga sangat akurat. Sangat Iya. akurat ya. Contoh di tahun ini saya kan 90%. angka saya 4. Nah, itu betul-betul saya belajar sepanjang tahun. Dari mulai saya Januari sampai sekarang nggak habis-habis, sampai Desember nanti masih ada kelas. Bayangin tuh kelasnya nggak habis-habis. Padahal saya pengennya istirahat, tapi mau dilewatin sayang. Sayang. Iya. Nggak bisa. Aku tahun ini akar 7 kan. Akar 7 aku banyak keluarin duit juga buat sekolah. Ya buat workshop, buat beli Iya. kartu. Iya, bener. Iya. Kalau nggak ikut Banyak kok kayaknya entertain orang. aduh, Ini untung sayang. pandemi ya. Investasi, Kalau nggak ya. pandemi, mungkin banyak keluarga yang datang visit Kak Ros, atau banyak family yang datang, saudara dari jauh. Nah, kakak itu yang tukang-tukang entertain mereka tuh, bawa mereka makan, bawa mereka jalan-jalan. Kalau orangnya Ya, baik nggak apa-apa, Ci. Kalau orangnya baik nggak apa-apa, tapi kalau orangnya nggak baik nggak aku izinin masuk rumahku. Nginep aja lu di Iya. hotel gitu. Jangan rusak energi di rumah gitu loh. Jangan rusak energi Iya, rumahku. This is my zone gitu kan. Aku bisa Benar-benar. galak sekali. Iya. Itu aku bisa galak sekali. jadi kalau kita mengetahui yang ini relationship itu ya mungkin lebih bisa Cek bukan modif dari- sih namanya, apa itu namanya, bisa energinya itu bisa lebih netral, jadinya nggak Iya. tahu sendiri. Kenapa Kalau alam nggak bawah tahu, sendiri nggak nolak? kalau nggak tahu ya akhirnya ya jadi takdir. Nggak tahu ini kenapa takdir saya begitu ya, kenapa saya berumah tangga gagal terus ya, Iya. kenapa saya disakiti terus ya, udah cerita-cerita seperti itu. Benar-benar. Mm-mm. Perlu diulas. Dia nggak tahu bahwasanya ada tanggal lahir dia dan tanggal lahir pasangannya itu energinya sangat kuat. Kemudian siklus tahunan juga sangat kuat energinya. Itu Iya. ngeri itu kalau 483 itu sepanjang tahun, entah dari pasangan, dari mertua, dari anak-anak, sepanjang tahun nggak habis-habis. Pusingnya itu. Mm-mm. Kalau udah punya chart itu, waduh, capek deh. Gitu. Tapi memang semua angka tuh nggak ada yang total 100% bagus, nggak ada yang 100% jelek. Jadi Ya. memang semua positif negatifnya bergetar, tinggal kita mau ke arah yang mana gitu ya, Ya. Ci ya. Oke. Kalau sudah tahu Iya. kan berarti kita punya langkah gitu harus ngapain gitu kan. Walaupun toh di chart kita ini punya angka-angka mafia misalnya kayak gitu ya, lalu mau jadi mafia nggak gitu ya? Ya nggak Ya. mau kan. Tapi lebih bagus tetap setiap orang itu kalau bisa bikin life code. Jadi Ya. orang yang bikin life code itu energi negatifnya itu nggak gitu bergetar. Berkurang. Ya. Lebih balance tuh, lebih balance seperti apa ya? Seperti kartu oracle hijau ini ya. Two legs yang stand up itu loh. Jadi selama ini Ya. mungkin kalau kita nggak pakai life code, kita seperti orang yang berdiri di satu kaki, capek ya, nggak balance. Ya. Tapi kalau kita udah ada life code, ya dua kaki kita bekerja gitu ya. Berdirinya ya Berdirinya. pasti tegak, nggak capek. Kalau kita ini berdiri di satu kaki ya capek. Sebenarnya balance, nah ini lebih balance. Ya, balance. Seperti ini. ya. Harmoni Nah, juga. seperti ini. Harmoni juga. Jadi bukan berarti bikin life code itu langsung jadi kaya raya, enggak. Tapi lebih balance. Hidup kita lebih balance. Sabar. Terus pasangan juga bisa harmonis.
Itu sudah ada Baik. pembuktiannya ya. Betul. Ini matematik loh ya, teman-teman, ini matematik bukan pelet ya, karena ini memang pakai segitiga Pitagoras, segitiga terbalik. Ada Betul. hitungannya ya. Bahkan master Betul. kita, Master Oliver Tan itu sudah mendapatkan reward dari universitas di Amerika ya, Kak Sri ya. Ya. Bahkan dia ini mendapatkan PhD karena temuan-temuan ini ya, power of numbers Iya. ini. Jadi bukan sembarangan. Kalau soal angka nggak bisa diadu ya sama dia ya, karena dia betul-betul expertnya, masternya di angka. Risetnya berapa juta orang? 1 juta orang ya kalau nggak salah ya, risetnya dia. Risetnya beliau. Risetnya dari Master Oliver iya sih katanya udah 1 juta lebih. Jadi 1 juta orang. Nah itu ada kasusnya lagi, kasus yang itu 111 di sektor A ya. Kita jadi relationship jadi ke angka ya jadinya. 111. Ya. Ini dong angka perceraian itu ya, sama angka kanker bisa juga itu ya. Ya itu angka kalau untuk laki-laki kan itu adalah itu ya, apa namanya, angka yang bisa kawin cerai 3 kali. Ya. Khusus laki-laki Kawin ya. cerai 3 kali. Nah khusus laki-laki dia bisa kawin cerai 3 kali. Nah itu dia ada satu kasus di mana yang istri pertama udah meninggal, terkena kanker. Istri kedua cerai. Nah, ini lagi jalan kayaknya, dia mau mengambil, dia mau menikah lagi karena nggak ada yang jaga anaknya. Jadi itu betul-betul angkanya, ya kita nggak tahu ya, Master Oliver kan dia mungkin research-nya di sekitar Malaysia atau di mana, tapi betul-betul ya terjadi di sini juga sama. Yang saya hitung angkanya ada seperti itu. Wah. Aku hitung 2772 yang angka mistress itu, betul itu Ci, angka mistress. Terus yang 663, bener-bener tuh utang nggak bayar. Sering utang, tapi nggak bayar. Tapi bukan angka-angka, di angka samping. Iya, 663 itu. Iya, dia pemalu, tapi dia menggunakan itu sifat pemalunya. Orang nggak sangka dia adalah penipu sebenarnya. Dia adalah koruptor. Bukan koruptor dalam itu ya, maksudnya dia itu memakan duit orang. Tapi mukanya tanpa dosa gitu ya. Tanpa dosa, innocent banget, nggak ada yang tahu. Ada yang bilang gini, Ci, aku itu dia halal, uangnya halal gitu kan, nggak mau dia sogok-sogok, suap-suap, minta ibu putih. Begitu aku hitung, weh, angka korupsi gede. Jadi bohong banget. Bohong lu, koruptor. Aku juga nggak begitu, aku nggak suka. Begitu aku hitung angkanya, berapa? Nah, korupsi juga sama, kan ketahuan doang gitu loh. Pas sama profesinya pun juga mendukung dia untuk itu gitu loh. Jadi kalau kamu punya itu, kayaknya dari gaji nggak mungkin. Iya. Gitu. Kalau dia korupsi kecil ya gini ya, paling yang dia makan 10.000, 100.000 gitu loh. Maksudnya uang-uang kecil dia malas balikin gitu aja sih. Tapi dia bukan korupsi besar. Tapi kalau yang korupsi besar, wah tuh gila ya. Wah, yang kecil-kecil dia nggak makan. Yang 100.000 dia nggak makan. Tapi kalau 100 juta dia sikat, 1 miliar dia sikat. Mau lah Ci, uang segitu. Tapi kalau yang angka korupsi kecil itu dikasih uang gede, mau nggak ya korupsi gede? Kalau ada kesempatan mau ya? Mungkin mau ya. Kayaknya dia nggak berani sih. Dia nggak takut, berani. ada rasa takutnya gitu ya. Dia takut, dia ada takutnya. Dia nggak kencang. Jadi 100.000, 200.000 ya. Kalau jadi bos ya udahlah, yang penting lu bisa kerja aja. Mungkin gini, ya korupsi kecilnya seperti ini. Mungkin ada uang perjalanan dinas atau apa ya kan, udah dia upgrade, udah ini uang makannya bilang aja deh ini makan di mana, itu kan uang kecil sebenarnya. Mungkin include makan siang dia, padahal sebenarnya itu nggak boleh karena kan itu pribadi ya, tapi dia include aja dia. Mungkin ya kan kalau namanya bos kan dia udah yang penting lu bisa kerja ya, saya tutup sebelah mata aja sih yang begini-begini, yang uang makan siang, uang apa ya. Iya. Capek juga kalau nyari yang sempurna gitu. Yang penting dia perform gitu ya. Jadi kan kalau pepatah Cina kan bilang ya, ikan yang kolam yang terlalu bersih juga nggak ada ikan kan.
Ya udah biar aja. Yang penting bisa hasilkan profit buat gua ya kan. Nah, kalau yang korupsi besar nggak seperti itu, atau yang 663 ya. Memang itu 80%. Kalau kajiannya itu 80%, 20%-nya enggak. Nah, tapi yang udah pernah saya ketemu itu yang termasuk di 80%-nya. Aku malu. Innocent. Begitu. Tapi sekali dia kibas, wah, satu kapal bisa runtuh tuh. Hancur semuanya. Satu kapal bisa tenggelam. Gitu ya. Kuat Jahat juga ya. Iya. Iya, kuat tuh angkanya. Halo, Posiwan. Hai. Halo, ada Kita yang ngobrol ya? aja, ngobrol bebas kok. Di luar baca tarot ya? Iya. Halo, Kak Tarotainment. Tarotainment, apa kabar? Hai Tarotainment, how are you? Tarotainment from Singapore. Oh, from Singapore. Ya. Hi. Dari Singapore. Hai. From Singapore. Orang Singapura asli atau orang yang Indonesia pindah ke Singapura gitu? Singapura asli. Singapura asli, dia ini apa community gitu, jadi ada dari Taiwan, Hong Kong, sama Manila dari Filipina gitu. Tarot reader semua intinya ya. Tarot reader semua, keren banget dari luar negeri. Enak ya kalau di apa ya ada komunitasnya. Aku di sini boleh nggak nanti ada. Kapan-kapan kita sharing bareng bisa loh. Boleh, tapi pakai bahasa Inggris. Hai, this is Tarotainment ini female atau male ya? Male, King. Male ya? Namanya King Tarot Reader. Kalau dia Fiona ya, Miss Fiona or King. Nah, kemarin namanya. Ini Miss Tarotainment Miss Fiona atau apa? Hai loh, ada Kak Ananda Damara nih, ternyata wajah Bunda bertiga sering live di tarot, ya di TikTok tuh ini wajah kita nih. Biasanya kalau di TikTok tuh cuma tangan doang. Tangan sama kartu. Kalau di TikTok nggak ada wajah. Follow Instagram kita ya. Kita sekarang di Instagram, jadi lebih santai. Follow di YouTube juga dong. Ada video-video. Tadi aku baru posting video tentang saat sang penggoda hadir. Haruskah bertahan atau berpisah? Asik. This is Tarot King watching. Halo Tarot King. Nice to see you. Nice to meet you here. This is Tarot watching. Oke. Ini bisa naik nggak ya? Bisa, mau dinaikin? Coba naikin Tarot King. Tarot King. Oke. Bisa. You want to join? Hai, hello, Fiona. Halo. Accept my request ya. Thank you. Let's join us. Oh. Hello. Hi. Hello. Nice to meet you. Hi. How are you guys? Yeah. This is the first time you know about first time we meet you from Singapore. Yeah, from Singapore. Yes. Wow. Seldom see you all on live, but this is my first time joining you guys live. Yes, thank you so much. We really happy you can join us. Yeah. Can you share something about your experience during reading someone in Singapore? Yeah, in Singapore we have quite a number of tarot readers, and for myself, I have just started reading for people just only this year. But before that, I have started reading the tarot for myself since 2011. I see. 2011. Wow. 10 years ago. Oh, okay. This is a very long time too. Yeah, very long time. 2011. 2011. Long time. So you read tarot for 10 years already. I couldn't hear you. Sorry, because the connection is a bit. The signal is lost here. Yeah. Okay, yeah. So you had read tarot for 10 years already. For Is it myself, correct? 10 years for myself. For yourself, 10 years. For people, only this year.
Only this year for people because for 10 years I was not very confident because I want to make sure that when I read for people, I make sure that they resonate with the message. They get what I'm trying to tell them. And I want to make sure that I give it the best that I can give to my client. Yeah. Where did you learn tarot? Okay, this year I actually learned tarot by myself, reading tarot books and reading a lot of books about the tarot lah. And then what happened was this year I went to seek for a teacher in Singapore. There's a tarot teacher and I learned from her. It was a two-day tarot course, and then it was very intensive. So we get to practice and practice and practice for 2 full days. Yeah. 2 days only. But you have learned 10 years for yourself. Yeah. But the course helped me to understand the tarot better, even if it's 2 days. It actually provided me more things than I ever actually took for the past 10 years. So 10 years self-learn is good, but when I look for a teacher, when I get some knowledge from the teachers, I get real knowledge, and then the teacher just put everything to me, just download everything to me. So at least I know that what I'm getting, what I'm learning so far is correct. So I can double check. Yeah. Oh, some like research, yeah. Yeah. So you got a new point of view from your teacher about tarot. Yeah. I learned from my teacher lah. Her name is Sri Mulyadi. I think she's from Singapore. So she actually has a tarot class in Singapore lah. So it's been quite a while that she has been holding classes. So that's what I learned from her lah. I felt it's a blessing to learn something like during tarot. Yeah, it's a blessing to learn the tarot from a very experienced teacher. So I give my credits to her lah for teaching me for the past 2 days, couple of months back. So you learn from online with her, or you just meet her and learn from her class? Offline or online class? Oh, it was offline. I went to the classroom. Yeah. Okay. You went to so that's face to face. Face-to-face pandemic. Yeah. No, it was during the pandemic because Singapore still allow classroom to be held. So we have classes lah. But after that Singapore start to like restrict because the cases went up. Strict again because the pandemic is high again. Yeah. So what do you think about during this time? I heard pandemic in Singapore is really high. Is this correct? Yeah, but we give up already. Singaporean government give up already. We are opening up slowly. Give up already? Oh yeah. We give up already. We just say the house. We are now out of the house. We can go out, but we have to be vaccinated. Okay. Vaccinated. Yeah, you're already vaccinated already. Yes. So how you reading people by online, or you just meet people face to face? Sometimes face to face, sometimes online, but most of the time online because I scared. Scared kena COVID. What is your weird experience while reading people? Do you have weird cases? Weird cases, quite a number. I've got people asking me weird questions also. Very, very, very weird question, and usually I don't answer them. I will just tell them this one tarot will not be able to answer, but maybe I can rephrase the question to them. So let's say if simple things are very popular. When can I find the one for me? When will I find? Yeah, this legendary question. When will I get pregnant? Legend question. You know the most legend. Yes, the most legend question in here: when I can get pregnant.
Yeah. I have one very, very morbid one. When my husband will pass away. Really? Yeah. Because pass away, the insurance can claim. Crazy. Yeah, crazy one. Fighting court case, you know. Crazy Fighting court one. case. Yeah, divorce. Oh. Fighting court case. Yeah. Fighting court case, so she's so desperate, then she asks you when his husband passed away. Yeah. Then the clear already. No, I haven't. It's like want to claim the insurance, ma. And then if husband pass away, she can benefit. And I told her, sorry, I don't read for court cases. Legal cases and legal, politics and health, I don't touch. Okay. What about their relationship seriously. about husband and wife? Are they a good couple or in the bad condition? Yeah. Divorce. Wow. Separate. Separate already. Like in Separate here, already. yeah. Because Divorcing. Toxic So, relationship. So I don't realize if Singapore have many people interested in tarot. Not Yeah. I many, think but just I think it's growing. Not many. But I think it's growing because the younger generation people, they are actually more interested in tarot. But for the older generation, maybe those above 40 years old may not be very interested. Okay. 40 years. Yeah. Most of your clients are female or male, woman or men. Woman. Female. 50%. Women now. Usually 50% women, but I have some male clients. Mhm. So I get surprised when they call me. Very little bit, yeah, for the Yeah, it's a man male call client. me. Yeah. Ask about relationship. Relationship, yeah, male asking for relationship, right? Like yeah, I have that before. Like I don't know why, but I got a lot of male clients and I think female also. They approach me and ask me, how to deal with separation cases, divorce cases, or even breakups, because most of the clients I see, they are suffering from some heartbreaks. Yeah. Yeah. So not so very I see. happy kind of clients lah. But they walk away feeling more empowered and happy lah. So I'm happy also. Okay. So do you have many tarot collection or oracle collection? Yeah, I do have Do a you buy? couple of tarot collections that I use. I have. Ya, banyak ya. I mean, the latest one is the runic tarot. This is my favorite. My favorite tarot cards right now. The tarot cards that I have. The runic tarot is really nice because I love the artwork actually. The runic tarot is like very Viking looking. Oh, beautiful. Yeah, Wow. yeah, I just love this is the eight of swords. Yeah, I just love the artwork. Eight of That is I think it's the four of wands. The lovers? Four of wands. Two of wands. There's also runes here. The runes here. Okay, Rune. Every card has a rune. So you have to interpret the runes. At the same time, it has the tarot symbols inside. And guess what? I do have the runes as well. Do you read runes? You do learn runes already. Yeah, this is the runes and all that. Runes that I have. It's open light, by the way. Yeah. Is your teacher teach you runes also? Do you read runes? I'm still learning runes because runes is something which I have just started learning. It's, You learn from her too, or you learn from other teacher? Oh, the runes, I have a book that I'm reading. And I think it's very good. It's a very good. Is it difficult or not? It's good. This is the book that I have for the runes. You can start on this. Reading. Live you're reading rune. Rune reading I know rune from Harry Potter, you know. The first time I heard about rune is from Harry Potter.
So when I learn tarot and this definition, yeah, I just heard that rune can be learned too. The first time I heard is from Harry Potter's book. This rune. Oh, Is it easier than tarot? Is it easier than tarot? I find tarot easier. Oh, tarot is Tarot easier. is easier. I find tarot easier. The runes is a little bit harder to memorize. I think because runes I find they are very, very direct and straightforward. So when I cast the runes, sometimes I get very scared because yeah? the things that they say is very straight to the point. Sometimes it can be very, very direct. And the runes is not Very for direct. the Very not for the straight. big-hearted. Yeah, very Not straight, very symbolic, direct. but directly. Very Easy. straight. Very straight. I find Very it- straight. I find it even more direct than the tarot. I want to learn that. Mhm. Really interested in learning Yes. runes. I'm still learning though, Do you- but I'm better with the tarot. Tarot is good. Do you read I also Lenormand? have Lenormand and Keeper, but Lenormand? I use Lenormand. I used to. No. I just bought Lenormand, but I don't learn it. Okay. I have the book, but I don't learn it. So I just use tarot and oracle this time. Yeah. Have you heard of BD Tarot? Not yet. No, never. Not yet. BD Tarot. BD tarot. BD, Oh, BD BD. tarot. BD. In website. In Yeah, website. BD website. Bridget Yes. Asomon. Everyday Tarot. Everyday tarot. Yes. Oh, I see that. Yeah, I Yeah. see. Yeah. Mine's the Russian one. Okay. That's my collection. What is that? Hangman. New collection. Oh, This is Russian. Okay. It's a Russian version. Russian. Okay, Yeah. Russian version. Yeah, it's pretty cool. The full- I like the this. full. I like collecting foreign tarot. Oh, Yeah. Foreign tarot. foreign. But you must learn the language, you know. Russian language, I know how to read. not easy to learn. I learned Oh. before. So Oh, you you learn learn Russian? Never learned. Okay. Yeah. Did you learn Russian before? Yeah, I learned Russian before. I learned Russian and French. I'm currently learning German. Je comprends. How many languages did you learn? Mais, How many languages did you learn? j'ai oublié tout ça. Je parle français un petit peu. Un petit little peu. Yeah. Un So you petit peu. can That's can a you little speak bit. Indonesian? Can you speak Indonesian or Hokkien or Mandarin? Indonesian, no, Or I don't just know. English? I would think that it's pretty interesting to learn Bahasa though. Bahasa Indonesian. Quite interesting. Bahasa Indonesia. Okay. Yeah. It'll be quite interesting to learn. I know though. in Singapore, you people just talk English, speak English. Sorry, you just speak English, not Mandarin, not Mandarin Hokkien. also. Yes. Mandarin I speak, also. Oh, I speak Mandarin and English. Dialect not so much. I belong to Oh, the I want newer to ask you. generation. I want to ask you, how is your family think about you when you learn and you read tarot for people? Yeah. What is their um, impression for you? I guess my family is pretty open-minded because I think my family they are free thinkers. They don't really subscribe to any religion. So to them, tarot is like just another hobby lah. But I realized that in my community, right, there are a lot of people who are also quite religious lah, and very surprised that I don't know lah. But for my side, I find that a lot of people they think that the tarot is very, very occult and it's very, very dark, and it has a lot of dark energy. It's used by witches, Dark and energy, gypsies. demons, Witches. demon, Lucifer. Yeah, and Silver Morning Star. and I know that although some of the tarot meanings, I mean, the tarot, yes, it has some occult history. There are some occult alignment here and there,
But I think the use of the tarot is like a tool. I believe that it can also be used to help people also. This is what I believe. Yes, I but agree. not a lot of people believe that, you see, in Singapore. And Yes. a lot of them are still not very open-minded. In fact, we had a booth booked for an event, and we actually told the owner that, okay, we are going to give tarot reading and all that, but the owner does not feel comfortable with tarot and decided that we should do other things instead. Then that's the reason why we decided to not work with them. So I think it's like not many people are very educated in what the tarot is about. That's why I find that it's such a waste, it's such a pity, you know. Yeah. You must come to Indonesia so you can be tarot reader here. You are welcome, very welcome. Thank you so much. But I'm really surprised, you know, in Indonesia, I think in Indonesia, it's a predominantly Muslim country, and I'm really surprised that there are tarot readers in Indonesia too. Because from what I heard in Singapore, the Muslims in Singapore, when I actually asked some of them about the tarot, right? They say no, they don't practice tarot, and they would want to turn away from tarot. And to them, it's like tarot is like the work of the devil. So I don't know but I'm quite surprised that in Indonesia is totally like, wow, it's totally different. I mean, growing up, this is really now. Yes. Wonderful. High speed growing nowadays. People here is really open to tarot. Maybe some of them just think tarot is mystic and yes, contains demons and something like that. Something like divination, but tarot, we learn tarot for psychology, personality, help people. So we just say and speak tarot like one tools to help people, not for tools for sad energy, dark energy like that. No lah, we don't do like this. Okay, that's why. Yes, you know, some people they just broken heart and they come to us. They can ask. They ask me if their ex is just thinking about them and then think is my ex watch my Instagram, stalking my social media, which one he's stalking, TikTok kah atau this one atau Facebook kah? I don't know. I say I don't know. My tarot cannot read that. You know, they want to ask very, very detailed. Yes. Oh my God. No. No, definitely the tarot cannot do that. Tarot cannot do that. The tarot can only help you better yourself. Yeah. We just want to have a gift solution for your heartbreak problem, but we cannot say he's stalking you at TikTok or Facebook or Instagram. Oh no. I don't read that. We are angelic tarot readers. Sometimes they think tarot readers is a god, you know. We can know everything in this world, you know. We are not fortune tellers. Yes, we just human. We learn. Yes, this is our experience. Yeah, totally agree with you. We are not gods, but we're just humans, and we are not fortune tellers. We do not know what the future may hold. So, yeah. But we can tell you how to move to a future that you want. So do you Riana Tarot, mana ada yang mau cari di mana itu orang yang ngutang. Oke. Okay, some people come to read the tarot reader just to ask where is the guy who has debt payment from him. Yes, they are looking for
a guy who learn money from them, but don't pay. Yeah. Okay. Okay. Yeah, Do you that have is like clients like that? I have Do you clients have who ask about other people. It's not about themselves. And if clients who ask about other people, I would tell them, I'm sorry, but the thing is we don't read for other people. We only read for you. So if you want to know something about yourself, your life, we will do it for you, but we cannot tap onto other people's energy, because if we read for other people, we are tapping on their energy without them knowing. That is unethical. And we will not do that. As tarot practitioners, we cannot do that. Yeah, yeah, you're like trying to tap into his energy, you know, or her energy, you know. So it's like you never get his permission. Yeah. Okay, agree with you. Agree with you. Yeah. Have you come to Indonesia? I have, but not really Indonesia. I've been to Bintan. Oh, I've been to Batam also. Yeah. Yeah. still near Singapore. Yeah, it's still Very near near. Singapore. It's I've very been near. there. So you come through Batam, then to come to Bintan. Bintan is very beautiful. Yeah, it is. Bintan It is. is I very love that. beautiful. Love that place. Love that place a lot. Yeah, I miss that place. In fact, I miss going to the beaches and enjoying the sea and the waves and the nice beach. Yeah. Nice beach. Tarot Yes. King, You must what is go to your name Bali. actually? Tarot King, Sorry? what is your Huh? name actually? What is your name What is your name actually? actually, King? Okay. Your real name. Ini jangan-jangan kayak senpai nih, pakai tarotku gitu. But Tarot King wants to show his face. Yes, No yeah. problem to show his face. You know, our teacher, he doesn't want to show his face, and we don't know his name until now. Yeah. Oh, Our yeah. master. I show my face. Then Our master okay, will not show his face and tell us his name. Oh, no lah. No lah. My No. name is Thomas. You can So call me we Thomas. just Yeah. Very mysterious. He No, mystery broken already. very mysterious and Mystery broken Very already. mysterious he one. restrict and very, very mysterious. But he is a very, very good teacher. You know, you must learn from Very him. kind. You must learn from Maybe him. one day Yes, we he can is very kind. conversing. Yeah. Yeah. Iya, Natama. I will ask him Senpai maybe gitu. later for joining. Pasti seru nih. Kan dia udah internasional juga kan. Iya. Iya. Ini Tarot King-nya Tarot King bad, levelnya Muter-muter. bad connection. bad connection ya. Ini semua dengar bahasa Inggris lari. Iya. Tiga. Tadi katanya ada yang ini nggak bisa bahasa Indonesia ya katanya. Iya. Si abang. Lari semua. Tuh dokumen aku bahasa Inggris semua itu. Aduh, Mbak, hilang Tarot King-nya. Coba di-invite lagi. Nih, lagi. Dokumenku numpuk itu bahasa Inggris semua. Dokumen penerjemahan. Tarot dan Taiwan main. Di luar tarot ya, pekerjaannya masih ada lagi. Malaysia. Hai Kak Gilvel. I'm back. Wah, finally. Hai. Yeah. Bad Hi. connection. Yeah. I think it's a bad connection. It's crazy. Yeah. Hello. Are you interested in learning power of numbers, Tarot King? Huh? No power of number. Interested in learning power of numbers by Master Oliver Tan. Oh, hi. The power of Hello, numbers. Master. You mean numerology? We have numerology joining us. Hi, Simon. Hi Simon. Hi, From Singapore Simon. as well. Yeah, he's from This is your Singapore as friend. well. He came on my live before, so you can check him out. He came to my live, so if you want to come to my Instagram, it's official Tarot King. I have recorded some of the live shows on my IGTV.
and I had Simon on my live show before. So he does numerology, and if you are interested to know more about numbers, you can look for him. Yeah. Yeah. So your follow him. IG is Tarot King, yeah? Tarot King. Official Tarot King. Official Tarot King. Official Tarot King. Yeah. And House of Numerology. Siapa? Simon. Simon. Yeah. Yeah. Simon. Yep. Oh, how to learn Hai about... Kak Riana, Kak Gelself. Hi. Halo Kak Riana. Oh, anyone of How you, to learn anyone about of you here knows numbers. numbers like numerology? Are you all familiar with numerology over here? Yeah, we've learned that. Okay, nice. We all learn from Master Oliver Tan. Yeah. Oliver Tan is from Indonesia or Singapore? Malaysia. Malaysia. Oh, for okay. numbers. Interesting. I didn't know. I never heard of him before. Maybe I'll go and check him out later. This is the book. Yeah. This is Master Okay, Oliver. okay. Okay. Got it. Okay. He teaches in Singapore also, you know. Singapore, Indonesia, Malaysia. I see. This I is our see. master. Nice. Great. Do you learn about numerology also? Numerology? A little bit only. Numbers? I only know a little bit. I only know about my life path number. That's about it. I'm not really good in, yeah. It is not Your own life path. Yeah. I only know my life path number, and that's the only thing that I know about numerology. Yeah. We use numerology and we combine with tarot in here. We all three. Yes. Numerology Very is numerology and tarot works very well together. In fact, if you draw certain tarot cards and you read the numbers on the tarot, it actually tells you a lot of things also. Yes. Yeah. Like some numbers actually mean certain things. Yeah, on the tarot. Yeah. Yes, How's numerology Simon? is related to tarot. Simon The said Christ- he's a friend of Bernard Yeo. The He Christ- impressed him Bernard years ago. Have you heard of Bernard Who is Yeo? Bernard Yeo? Never. He's from Singapore actually. I think he's a numerologist from Singapore. I think you can search for him on LinkedIn because he's quite huge there. LinkedIn or maybe Facebook. Yeah. Yeah. Their system is about the same. Correct me if I'm wrong, Simon, but I believe that their system is similar. Yeah. Similar system. Very nice. Maybe next time we will sharing in Zoom, yeah. Maybe for more than people can join me in Zoom, so we can more sharing with Same other. system. Oliver Tan and itu Yes, same if you system. have topics, so we can talk about the topics together in one room. Yeah, that's awesome. We can share together. Yeah. Yep, happy to share. Maybe we can do reading together, four of us. So we have a case in a different point of view. Yeah. Yes. No, Do you have TikTok? TikTok? Do you have TikTok? TikTok? Huh? TikTok? Do you have TikTok account? I have TikTok, but I seldom use TikTok. I do Instagram reels lah, but I don't really do TikTok. Instagram. Yeah, maybe I can follow you on TikTok. Thomas Arrange. Thomas is your real name. Oh, TikTok. Thomas is your real name. Is it Thomas correct? is my real name. Yeah. Hi, Thomas. Thomas Hi, is your real Thomas. name. Hi, Thomas. We know it already. Reveal. Yeah. Simon, Mystery solved. you spoil your friend's name to us. Yeah. Thank you, Simon. Thank you. Thank you, Simon. You reveal the real name. The real name. Revelation. Okay. You know, in tarot, you know 3 cups. We 3 are 3 cups. You know. We are three. The 3 of you are 3 of cups.
Yeah. Yeah. Three cups. We have 3 of But cups. we are not in three cups relationship, no. You know, we are really expert in 3 cups relationship, third Yes. party relationship. Yeah, that's what Three of Cups is all about. Family. It's about friendship. Yeah, Three of Friendship, Cups is yeah. what it's all about. Yeah, Yeah. Enjoying Three the of Cups is friendship, also about friendship, but also about affair, love affair, but cheating, love affair. another love affair. relationship. Love affair. I don't know. Maybe not. Love affair is I thought is two of wands reverse. Oh, we don't read We reverse. don't use I reverse don't read system. reverse. Okay. I don't read reverse. So we just read upright tarot. I don't read reverse. Okay. Nice. So all But of Three you Cups don't read is reverse. All of you don't read reverse, is it? No, Kak Ros enggak ya? No. no. Oh, okay. I used to be, but at this moment, no. After I learned with Master Tarotku, Yes. I don't Okay. read reverse. After yes, Rihanna Tarot, I don't read reverse too. She said she don't read reverse too. I see. Yeah. Vienna Tarot. Yes. She doesn't read reverse. You, the both of you don't read reverse. What about running? Do you read the Yeah. reverse also? You read reverse. No. I'm also don't read the reverse. Okay. I see. My Yeah. teacher also doesn't read reverse, but I don't know. Oh. But I just feel that I read reverse, it makes more sense to me. But I think to everyone, different tarot reader, they have different way of doing it. But Yes. I really think that no matter how you read, what matters is your client can benefit and Yeah. you know they can get help from you. I think that's the most important thing. Yeah. Doesn't matter Yeah. how you read the Yeah. tarot. Yeah. Doesn't Yeah. matter. Yes, agree. The Agree. point is the accuracy, the message, Mhm. and how you Yes. to communicate with the clients. Yes. Yep. Exactly. How can we Deliver send the message in to a our way. clients? Exactly. Totally agree with that. Yeah. So can we arrange time sometimes in another times to Yeah. meet in Zoom Yeah. with I'm happy to do that. Thomas? Yeah, Okay. Happy to do Maybe next that. Are time, you yeah. planning to do a Facebook Live? I have Facebook account. Okay. You're planning We to do never have Facebook Facebook Live? Live. Instagram Live is Instagram Live. We often live here. We often live here. Facebook Okay. never. Facebook never. We But can we try. have a Facebook account. Okay. We can do a Zoom, but I'm not sure if you want to record the Zoom and then put it on Instagram Live or Facebook, or Facebook I don't know, YouTube. video. Oh, YouTube. Only in- Okay. YouTube. YouTube would be awesome. YouTube is good. Yeah, Yeah. YouTube. YouTube will be good. We can have the recording of the Zoom session and then we can upload on YouTube. That would be a good idea. Yeah. We can upload on Happy YouTube. to do that. Yeah. Nice to meet you, Thomas. Facebook only can invite one person. Okay. Oh, In Bigo Live maybe around more than 4 or 6 maybe can, yeah, but Bigo, Bigo Live so how many people can join in Instagram Live, Mbak Rani? only 4 Four. people. Only Yeah, 4. only Yeah. for Instagram Live. Yeah. Mhm. Yeah. Or So you all this want me one to we are already maximum capacity. maximum. Which one? Zoom is- best, Which okay. one? Rihanna Tarot. Which Zoom one is that best. can join Zoom is best. up to 5 Zoom is person? Zoom. Yeah. Zoom is the best, I Rihanna think, is yeah. from Kalimantan. Maybe next time we can You reschedule go up to for any- our 9 equal cost. Yeah, we go up to 8, totally 9. Yeah. Mhm. Simon, you have bike. Invite Simon also. It will Yeah. be great.
Yeah, very I have good. followed Simon already. Yes, I I already. just follow Simon. Yes, thank you, Simon, I will Simon, follow for you. your friends name. Simon, don't forget to follow me. Yeah, please follow back, right? Okay, we are already live in here. Already 2 hours. Hours. Very Okay, great it's to hit already 8, 10 8 o'clock. p.m. What time is Yeah. it in Singapore now? 11 o'clock, correct? Now it's close to 11 o'clock right now. You're You have to okay. 10 go. o'clock? You have to go to work tomorrow. Me? Okay. Yeah, I have to work. Work. I want to watch my Korea movie. I want to watch my Netflix. Thank you, Simon. Thank you, Netflix. Simon. Thank you, Okay. Simon. 谢谢 Simon. Thank you, Tanuki. Okay. It is nice to meet you tonight. Very nice Nice to Okay, meet maybe you all we can too. Thank you, Thomas. hear. Simon, Okay. terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih atas Thank you. perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Ya, Ini memang acaranya kita sharing-sharing bersama sharing ya ngobrol di sini ngobrol ya. bebas, boleh apa aja. Jadi ini ada bintang tamu dari Singapura. Terima kasih. Thank you, Mr. Tarot King ya. Thank you for doing us. Thank you so Thank you. much. Thank you for having Thank me. you. Yeah, thank Agatha you. Okay. Tarot, ya Kak Sri, Kak See you next Ros. time. Kak Rani, Kak I'll Asri, see you. bye. See you. Bye. 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 Thank you. Bye. Thank you very much. Bye.